Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantra Dharma Kerti Parikesit, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Pada PPL keempat ini saya melakukan proses pembelajaran berbasis TIPEK. Model pembelajaran ini adalah suatu rangkaian dalam pembelajaran di mana kemampuan penguasaan teknologi secara terintegrasi tidak dapat dipisahkan dengan komponen-komponen penyusun lainnya. Komponen-komponen tersebut yaitu konten, knowledge, dan pedagogis. Saya merencanakan proses pembelajaran ini menjadi 3 jenis kegiatan utama, yakni kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Memasuki kegiatan pembuka, saya memberikan salam dengan menggunakan pantun. Hal ini saya lakukan untuk memberikan semangat dan menarik perhatian peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat dan juga masih semangat. Masih semangat, nggih? Oke, semua masih semangat. Tapi biar semua lebih semangat, Pak Tantra punya pantun. Jangan lupa bilang cakep. Jalan-jalan ke rumah Farah. Cakep. Jangan lupa membeli tomat. Cakep. Meskipun jauh dari rumah, kalian harus tetap semangat. Yuk, tepuk tangan untuk kalian semua. Tak lupa saya juga mulai menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar mereka dan memastikan kesiapan belajar untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Pak Tantra ingin menyiapkan berbagai hal. Tolong dicek Chromebook yang sudah di depan kalian, baterainya dicek. Kemudian untuk buku-bukunya dikeluarkan, bangkunya ditata, dan juga sampah-sampah kalau ada yang berserakan silahkan dibersihkan. Sudah? Bangkunya sudah siap? Semuanya siap belajar? Siap. Pak Tantra ulangi, apakah semuanya siap belajar? Siap. Baleni meneh, kalian ngomong. Kalian sudah mempersiapkan alat tulis, Chromebook untuk pembelajaran hari ini. Apakah kalian sekarang sudah siap belajar? Agar pembelajaran berjalan lancar dan menjadi pembiasaan positif, saya dan peserta didik memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk seperti biasanya, sebelum kita memulai kegiatan agar pembelajaran berjalan lancar dan ilmu kalian mendapatkan barokah dari Allah, berdoa akan dipimpin oleh Mas Damang. Silakan Mas Damang. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya amin ya rabbal alamin. Raditu bi
Rabbi zidani ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembiasaan positif lain yang selalu sekolah kami lakukan adalah peserta didik membaca Asmaul Husna bersama-sama. Hal ini kami lakukan agar bisa mengenal asma-asma Allah, agar kegiatan pembelajaran semakin berkah juga. Dan sebagai pembiasaan positif kelas ini dan ciri khas sekolah kita akan melakukan Asmaul Husna. Untuk Asmaul Husna akan dipimpin oleh Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa. Kita membaca Asmaul Husna bersama. Membaca Asmaul Husna mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayunzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Rafi ya Rafi ya Muiz ya Mudil ya Sami'u ya Basir ya Hakam ya Adal ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Selanjutnya saya memeriksa kehadiran setiap peserta didik. Saat memeriksa kehadiran mereka, saya menanyakan beberapa hal mulai dari kabar dan juga kondisi mereka baik secara fisik maupun mental. Hal ini berguna untuk melihat kesiapan belajar dan juga membangun kedekatan antara guru dan peserta didik. Pak Tantra akan mengabsen kehadiran kalian dan juga menanyakan kabar. Jadi ketika Pak Tantra panggil, kalian bilang saya hadir, saya hebat, siap belajar. Oke, siap semuanya? Oke, absen nomor pertama Raisa Rahadi. Sehat? Siap belajar? Apa ada masalah ketika di rumah atau di sekolah? Tidak ada, jadi siap belajar, oke? Nah, bagian menarik dari proses belajar mengajar ini adalah ice breaking. Saya melakukan ice breaking hitungan tepuk 1, 2, 3, 4, 5 untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi peserta didik dalam pembelajaran. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
Tepuk 5. Ayo, Pak Tantra mau coba kelompok pertama dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Agar semangat peserta didik semakin terbakar, kami melakukan yel-yel Ali bin Abi Thalib. Yel-yel ini saya buat untuk mengajak peserta didik lebih semangat dalam belajar dan juga mengetahui apa yang akan mereka pelajari, serta dapat menginternalisasi sifat mulia dari Ali bin Abi Thalib. Tadi kita sudah melakukan ice breaking yang membuat kalian semangat dan juga fokus. Sekarang Pak Tantra punya yel-yel yang berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Jadi ketika Pak Tantra bilang Ali bin Abi Thalib berilmu, hebat, mulia. Ali bin Abi Thalib berilmu, hebat, mulia. Oke, sip, Man. Saya juga melakukan kegiatan apersepsi dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik dan menghubungkan dengan materi sebelumnya. Hal ini saya lakukan sebagai langkah awal untuk memicu daya kognisi mereka. Selanjutnya Pak Tantra ingin bertanya kepada kalian hubungan materi hari ini dengan materi kemarin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang 3 Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kita akan mempelajari Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Kemarin kita mempelajari Khulafaur Rasyidin siapa? Coba angkat tangan yang bisa. Bisa semua. Coba Raisa. Siapa Raisa? Oke, betul. Kita mempelajari kisahnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu punya sifat yang dermawan. Jadi Utsman bin Affan itu nggak medit, wong soge tapi tidak medit. Itu jenenge dermawan. Tak lupa saya juga menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang akan mereka pelajari, yaitu mengenai materi kisah Ali bin Abi Thalib. Tujuan pembelajaran yang saya lakukan mencakup tujuan pembelajaran yang memasuki domain high thinking process dengan KKO mengurai, menelaah, memerinci, dan menyimpulkan. Nah, sekarang memasuki tujuan pembelajaran, sebenarnya kita akan mempelajari apa sih tujuan kita apa, goal kita apa yang bisa kita pahami untuk pembelajaran hari ini. Jadi Pak Tantra jelaskan, kalian simak. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kalian bisa menelaah tentang biografi dari Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, kalian bisa memerinci gelar-gelar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga adalah kalian bisa menceritakan tentang kisah-kisah teladan dari Ali bin Abi Thalib. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa menyimpulkan sifat apa yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Sebelum mengarah kepada kegiatan pembelajaran, saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar dan minat belajar dengan mengisi lembar asesmen awal melalui Google Form. Untuk melihat kebutuhan belajar kalian, Pak Tantra ingin kalian seperti biasa mengisi Google Form tentang asesmen awal. Coba kalian isi tentang semangat kalian, emosi kalian hari ini, dan juga beberapa hal yang akan mendukung pembelajaran. Yuk, silakan dibuka Google Form yang Pak Tantra sediakan pada Linktree dan juga di Chromebook yang sudah kalian pegang masing-masing. Silakan Pak Tantra beri waktu untuk mengisi 2 menit. Memasuki kegiatan inti. Dalam kegiatan ini saya susun beberapa tahap kegiatan. Memasuki inti pembelajaran, hari ini kalian akan belajar berbasis TIPEK. TIPEK itu apa Pak Tantra? Jadi TIPEK itu belajarnya menggunakan teknologi. Ketika kalian belajar hari ini Ali bin Abi Thalib sudah Pak Tantra berikan dan juga Pak Tantra fasilitasi teknologi-teknologi pendukung untuk melakukan pembelajaran agar kalian paham tentang apa itu kisah Ali bin Abi Thalib dan biografinya. Tahap pertama adalah tahap orientasi peserta didik pada masalah. Dalam tahap ini saya ingin menekankan pada aspek critical thinking dan juga TIPEK dengan dimensi P5 dan PPRA bernalar kritis dan ta'adub.
Mereka bisa berinteraksi langsung pada aplikasi secara online dan juga bisa mengakses secara offline. Pada tahap pertama ini ada beberapa rincian kegiatan. Pertama, saya membagikan LKPD digital yang saya susun sedemikian rupa menggunakan Canva. Nah, kemudian untuk tahap pertama ini Pak Tantra minta kalian membuka link yang telah Pak Tantra sediakan tentang LKPD dari Kisah Ali bin Abi Thalib. Di situ ada beberapa materi yang bisa kalian baca dan bisa kalian diskusikan agar kalian lebih paham sebelum kita akan memasuki pembelajaran berikutnya. Oke, silahkan untuk memahami dan membaca LKPD yang telah Pak Tantra sediakan. Kalian Pak Tantra beri waktu belajar 3 menit. Setelah mempelajari LKPD, mereka juga saya berikan sumber belajar berupa video animasi yang telah saya siapkan dan susun sedemikian rupa. Peserta didik saya arahkan untuk memahami video yang sudah saya susun dengan sesederhana mungkin. Selain itu, anak-anak bisa berkomentar langsung pada video tersebut. Dan sekarang sebagai sumber tambahan, kalian juga bisa mengecek video sumber belajar tentang kisah Ali bin Abi Thalib. Dalam video tersebut, Pak Tantra memberikan animasi-animasi menarik dan juga penjelasan-penjelasan singkat agar kalian lebih paham. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan peserta didik untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih belum mereka pahami dengan baik dan mendorong mereka untuk merumuskan pertanyaan terkait materi tersebut. Saya menggunakan teknologi Jamboard agar siswa dapat berinteraksi bertanya menggunakan satu pintu. Dan dari aplikasi yang sama, saya sebagai guru bisa memberikan komentar atas pertanyaan atau hal-hal yang ingin mereka sampaikan. Kemudian saya komentari melalui lisan dan juga tulisan. Oke, Pak Tantra telah menerima beberapa pertanyaan luar biasa dari kalian. Ini ada pertanyaan dari Mbak Novi. Dia menanyakan, saya masih bingung peran Ali. Nah, Pak Tantra jelaskan, bisa kalian lihat di sticky note Pak Tantra memberikan penjelasan tambahan. Jadi Ali bin Abi Thalib perannya ada 2, yaitu ketika masih menjadi sahabat Rasul biasa, dan yang kedua ketika menjadi khalifah. Ketika menjadi sahabat Rasul, beliau melindungi Nabi Muhammad ketika hijrah. Jadi ketika hijrah, Nabi Muhammad kabur bersama Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika kabur itu, Ali menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad karena pada waktu itu rumahnya Nabi sudah dikepung oleh kafir Quraisy. Tahap kedua adalah mengorganisasi peserta didik. Hal yang ingin saya tekankan dalam kegiatan ini adalah creative thinking, collaboration, dan juga TPEC. Sedangkan P5 dan PPRA saya menekankan pada dimensi bergotong royong, ta'adub, dan kutwah. Kalian akan Pak Tantra bentuk kelompok berdasarkan putaran Wheel of Name yang telah Pak Tantra sediakan. Teknologi yang saya gunakan dalam kegiatan ini bernama Wheel of Name. Saya membentuk siswa dalam kelompok sebanyak 4 kelompok kecil yang dilakukan secara acak. Hal ini saya lakukan agar peserta didik dapat berinteraksi dengan semua teman dan bisa belajar berkolaborasi dengan teman secara tak terduga.
Selanjutnya, setelah duduk di tempat masing-masing, peserta didik saya berikan kesempatan untuk berdiskusi dan mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber di internet untuk memecahkan masalah sesuai tujuan pembelajaran yang telah saya sediakan. Tahap ketiga adalah tahap membimbing penyelidikan. Aspek yang ingin saya tekankan adalah creative thinking, communication, dan collaboration. Dan dimensi P5 dan PPRA adalah mandiri, bergotong royong, ta'adub, dan kutwa. Sembari kalian mencari pembelajaran dan juga materi-materi untuk menjawab permasalahan yang telah Pak Tantra berikan tadi, Pak Tantra juga akan mengecek dan memonitoring satu persatu di kelompok kalian. Kalau nanti ada kesulitan atau ada hal-hal yang perlu kalian bahas, boleh kalian tanyakan. Saya secara cermat memantau serta mendorong peserta didik untuk melibatkan dalam diskusi aktif dan berkolaborasi dalam upaya mengumpulkan informasi yang relevan guna mencari penjelasan dan solusi masalah. Tahap keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Saya mengarahkan peserta didik untuk merangkum hasil diskusi. Hasil diskusi dan rangkuman dibuat dalam bentuk poster digital yang dibuat oleh siswa menggunakan aplikasi Canva. Dan tahap terakhir adalah menganalisis, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Aspek yang ingin saya tekankan adalah collaboration, communication, reflective thinking, dan dimensi P5 dan PPRA yang ingin saya tekankan adalah mandiri, bergotong royong, ta'adub, dan kutwah. Selanjutnya, kalian tadi sudah membuat poster dari Canva. Habis ini kalian akan maju perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil Canva yang telah kalian buat di depan kelas. Nanti teman-temannya boleh menanggapi dan juga bertanya tentang hal-hal yang mungkin belum dipahami dari produk-produk yang telah dibuat oleh temannya. Paham nggih? Saya meminta peserta didik perwakilan dalam kelompok untuk menyajikan atau mengkomunikasikan poster yang telah mereka buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang gelar yang dimiliki oleh Habib bin Abi Tholib. Yang pertama, Babul Ilmi. Babul Ilmi artinya pintu ilmu. Yang kedua, Karamatullahu wajah, artinya wajahnya yang mulia. Saya meminta kelompok lain untuk menanggapi, menanya, ataupun memberikan saran atas presentasi yang teman mereka lakukan. Saya mau bertanya, mengapa Ali mendapatkan gelar Babul Ilmi dan dari mana Ali belajar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Farah. Ali bin Abi Tholib mendapat gelar Babul Ilmi karena dia suka belajar dan belajarnya langsung dari Nabi Muhammad. Saya juga meminta peserta didik mengerjakan soal di Quizizz. Hal ini saya gunakan untuk mengukur pemahaman tingkat tinggi peserta didik. Dan mereka sangat antusias mengerjakan evaluasi yang notabene kalau digunakan secara konvensional sangat membosankan.
Tahap terakhir adalah kegiatan penutup. Sebelum menutup pembelajaran, peserta didik mendengarkan penguatan materi dari saya serta mencatat koreksi serta klarifikasi. Melalui penjelasan yang saya berikan, peserta didik menyimak dan menjelaskan materi. Memasuki kegiatan penutup, Pak Tantra akan memberikan penguatan materi kepada kalian sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah dibahas tadi. Oke, Pak Tantra jelaskan kembali. Pertama, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat. Nah, Ali bin Abi Thalib itu termasuk salah satu as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib itu umurnya masih kecil, sekitar umur-umur kalian. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika udah umur kayak kalian sudah memiliki kesadaran tinggi tentang ilmu agama. Nah, Ali bin Abi Thalib itu belajarnya langsung kepada Nabi Muhammad. Ketika belajarnya langsung kepada Nabi Muhammad, beliau itu sangat cerdas, wawasannya tinggi, dan mendapatkan gelar apa? Babul Ilm atau Babul Ilmu. Artinya Babul Ilm itu adalah pintu ilmu pengetahuan. Kemudian saya memberikan apresiasi terhadap karya terbaik yang telah dibuat peserta didik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan penghargaan untuk kegiatan positif. Nah, untuk memberikan apresiasi dan juga penguatan kepada kalian, Pak Tantra ingin memberikan apresiasi kepada kelompok yang mengerjakan poster dengan sangat baik. Silahkan untuk kelompok 3, perwakilan kelompok 3, Mas Damang dan Mal Ataf, silahkan maju ke depan untuk Saya bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar dari video pembelajaran, materi dalam LKPD digital dan juga poster digital yang telah mereka buat. Sekarang, tadi kalian sudah Pak Tantra beri apresiasi. Sekarang kalian mengerjakan refleksi yang telah Pak Tantra sediakan dalam LKPD dan juga link. Kalian bebas, mau ngisi di LKPD boleh, mau ngisi di Google Form boleh. Kalian berikan masukan untuk pembelajaran hari ini dan masukan untuk pembelajaran berikutnya. Oke, silakan. Saya juga menganjurkan peserta didik untuk mengerjakan LKPD sebagai tugas tambahan. Agar pemahaman kalian lebih mendalam, Pak Tantra akan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahannya di LKPD. Kalau tidak selesai hari ini, akan Pak Tantra share lewat WA tugas LKPD agar kalian selesaikan di rumah. Nah, tujuannya adalah agar kalian semakin memantapkan pemahaman dan tidak lupa dengan hasil belajar hari ini. Saya juga menyampaikan pembahasan materi berikutnya dan menganjurkan siswa untuk mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh peserta didik pada pembelajaran berikutnya. Minggu depan kita dalam pertemuan berikutnya akan membahas materi tentang Quran dan hadis. Jadi dipersiapkan semuanya membawa Quran. Kita akan belajar dan mengidentifikasi tajwid di pertemuan berikutnya. Dan terakhir saya mengakhiri pelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam kepada peserta didik sebagai penutup kegiatan pembelajaran TIPEK hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, agar kalian mendapatkan berkah dan ilmunya manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah, silahkan kalian membaca doa kafaratul majelis bersama-sama dan ditutup dengan salam. Membaca doa kafaratul majelis mulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Pak Tantra tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.